Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, eh, Indra Raden dari Latis. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politika. Jadi isu-isu yang berkembang saat ini merupakan bagian dari proses untuk para elit mendapatkan nama dalam posisinya dijadikan. Jadi isu ini dijadikan sebuah eh, permainan bagi dirinya dengan maksud agar dia tetap populer dan masyarakat masih melihat dia di dalam tataran elit bangsa ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses yang sengaja dimainkan. Jadi seperti ini Jokowi. Nah, Jokowi ini memanfaatkan ijazah palsunya dari UGM untuk tetap menempatkan dirinya pada proses lingkaran elit politik di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, dia memanfaatkan konflik dengan Megawati dan dia ingin dirinya tetap bagian dari isu itu. Nah, yang ketiga, dia tetap bermain dengan Prabowo biar dia tetap ada dalam lingkaran elit. Inilah yang terus dimainkan oleh Jokowi. Kenapa itu terjadi? Karena dia mempertahankan anak-anak dia, seperti wakil presiden, ketua PSI, dan gubernur Sumatera Utara. Inilah yang akan dia rangkai nanti untuk apa? Bahwa masyarakat melihat bahwa Jokowi itu tetap berada dalam ingatan mereka. Karena apa? Wajahnya terus masuk di media massa, media sosial. Itulah bagian yang terus dimainkan oleh dia. Justru dia ini memanfaatkan isu itu bagian dari proses dia untuk memperkenalkan dirinya terus berada dalam lingkaran elit dan diingat oleh masyarakat. Inilah yang dimainkan oleh Jokowi. Tapi para anti Jokowi memanfaatkan ini untuk memperkenalkan diri mereka sebagai bagian orang yang merasa seolah berjuang, berusaha untuk membuat nama Jokowi jelek. Justru tidak. Justru nama Jokowi itu makin terangkat. Karena apa yang terjadi di sini adalah proses kezaliman yang terjadi. Sama seperti masa SBY dulu. Dia menggunakan ini, orang-orang menyerang dia, merasa terzalimi. Inilah yang telah terjadi. Jadi dia memanfaatkan momen-momen apapun yang ada isu untuk dia, dimanfaatkan dengan baik. Dijadikan alat propaganda bahwa dia merupakan bagian orang yang terzalimi di bangsa ini. Seperti itu. Jadi semua orang akan melupakan keburukan dia. Seperti mempertahankan anaknya jadi wakil presiden, lalu mengangkat anaknya jadi PSI, ketua PSI, dan mengangkat juga mantunya sebagai gubernur Sumatera Utara. Jadi semua proses itu terhilangkan dengan apa? Isu ini muncul. Seperti itu. Anti ijazah palsu, terus juga apa namanya? Perang dengan Megawati, anti pada Megawati, dan juga berada terus di sampingnya Prabowo. Jadi inilah momen-momen yang terus biar orang melupakan apa yang dianggap buruk ada pada diri dia, seperti itu. Jadi nepotisme itu hilang, kolusi itu hilang dengan PIK 2 itu. Yang kemarin di Banten itu kan, yang diberikan nggak tahu dikasih oleh Jokowi lewat kepada Aguan. Jadi inilah yang membuat dia dilupakan keburukan-keburukan dia karena terangkatnya sebuah isu yang sangat menguntungkan dirinya di dalam media massa dan media sosial. Kenapa itu terjadi? Karena dia melihat orang-orang melihat bahwa dia terzalimi, tersakiti, tertuduh, dan sebagainya. Inilah yang tidak pernah dilihat bagian dari proses propagandanya Jokowi untuk menaikkan kredibilitas dia sebagai seorang mantan presiden yang telah berjasa untuk membangun negeri ini. Inilah yang telah terjadi, teman-teman. Inilah harus diingat selalu bahwa apapun yang dilakukan oleh Jokowi merupakan bagian proses propaganda dia untuk menaikkan dirinya menjadi bagian dari elit politik yang ada di Indonesia ini. Seperti itu.
kalau ditekan oleh Megawati, ya itu karena apa? Pertama, popularitas PDIP ini sangat besar. Yang kedua, Megawati ini anaknya Soekarno. Jadi ini yang dipakai sama dia, bagian dari proses untuk mempertahankan dirinya karena dia merasa terzalimi. Seperti itu. Nah, jadi apapun yang buruk di mata orang-orang yang tidak suka sama Jokowi, menganggap ini harus diangkat. Padahal sangat menguntungkan Jokowi sebagai seorang seorang politikus. Dia memainkan segala intrik yang ada, isu-isu yang ada menjadi propaganda dia untuk mengeksistensikan keberadaan dia sebagai seorang yang disukai oleh rakyat. Karena apa? Atas zaliminya dia. Dan dia telah membuat pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur di berbagai tempat, jalan tol, dan lain sebagainya. Tapi di sisi orang yang tidak suka pada dia dianggap bahwa dia adalah pengerusak bangsa ini. Nah, dengan adanya isu yang menekan dirinya Jokowi, maka mengangkat nama dia. Karena apa? Pertama, masyarakat kita ini adalah rakyat Indonesia ini adalah orang yang sangat sangat suka pada orang-orang yang dizalimi. Itu satu. Yang kedua, patron klien. Patron klien ini selalu bermain di tingkat masyarakat. Patron klien itu apa? Orang-orang yang sangat dihormati dan didengar oleh masyarakat, oleh rakyat. Ini yang selalu dipakai. Dan ini selalu ditegaskan bahwa Jokowi baik, Jokowi telah berbuat, Jokowi telah melakukan hal-hal yang positif. Jokowi adalah orang presiden pertama Indonesia yang membangun bangsa ini. Jadi seperti itu terus dikuatkan. Karena apa? Merasa terzaliminya Jokowi sebagai seorang mantan presiden. Nah, di sisi yang lain, yang positifnya itu apa? Dia selalu dekat dengan Prabowo. Dan Prabowo sangat menghormati dia. Ini makin mengangkat nama dia dong. Seperti itu. Nah, di sisi yang lain pun, kita harus ingat. Ini yang jarang sekali dilihat sama orang, saya juga bingung kenapa para politikus tidak menyinggung ini. Yaitu ketika dia menaikkan Bahlil. Ini untuk apa? Ini harus dipertanyakan. Untuk siapa Bahlil ini bermain? Apakah dia pro Prabowo? Belum tentu juga. Apakah dia pro Jokowi? Ya, karena dia diangkat oleh Jokowi sebagai ketua Golkar dan menurunkan ketua yang lama. Jokowi yang mundurkan ketua yang lama menjadi Bahlil menjadi ketua yang baru. Jadi persiapan. Jadi intinya bahwa Jokowi ketika semua telah mapan, anak-anaknya telah mapan, nanti akan diselip-selipkan di Golkar, jadi ketua Golkar. Kemungkinan besar Gibran lah yang jadi ketua Golkar selanjutnya. Kalau saya melihat pola permainannya ya, gitu, untuk mempertahankan nama dan wilayah kekuasaan. Itu seperti itu. Jadi politikus Jokowi ini sangat hebat dalam bermain. Dia memanfaatkan momen-momen dan itu menguntungkan bagi diri dia. Apalagi isu anti ijazahnya di UGM itu. Ini ijazah palsu atau apa segala macam itu dianggap enteng sama dia. Karena kenapa? Karena buktinya nggak ada. Satu itu. Yang kedua apa? Dia menganggap bahwa dia bagian dari orang Jogja. Dan rektor UGM mengatakan bahwa Jokowi lulusan dari UGM. Jadi seperti itu. Nah, yang diangkat selalu menjelekkan nama Jokowi. Nah, Jokowi pun muncul sebagai seorang yang terzalimi. Sama polanya SBY waktu itu. Nah, jadi inilah yang telah terjadi kawan-kawan semua. Jadi kita harus tahu diri juga ketika kita melakukan sesuatu, kita harus paham juga gerak lingkar dia ini seperti apa, pola dia seperti apa. Kalau kita buat ini, apa yang dilakukan oleh dia? Seperti itu harus ada perhitungan. Jadi jangan untuk mengangkat diri dan kelompok, menghantam seorang mantan presiden dengan seenak udelnya. Akhirnya apa? Yang kalah kita, yang menyerang. Jadi orang-orang yang menyerang ini kalah. Seperti itu. Kenapa? Karena rakyat tidak acuh. Karena apa? Karena mereka menzalimi orang yang telah berbuat baik pada bangsa ini. Nah, sementara rakyat melihat bahwa ini merupakan bagian dari penzoliman. Dan ini bagian daripada permusuhan yang dibuat oleh orang-orang yang anti sama Jokowi. Dan orangnya tidak jauh dari orang-orang yang dulu ikut FPI.
212, 21 berapa lagi lah gitu. Nah itulah, jadi udah jengah juga masyarakat, jenuh melihat isu-isu yang dianggap terlalu tentang Jokowi ini. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi berpikirlah jernih dalam melakukan sebuah interaksi politik. Di sini kita melihat bahwa ini menguntungkan Jokowi dan Golkar. Golkar adalah tampungan untuk anak-anak Jokowi nantinya. Nah, makanya Gibran jadi wakil presiden, nanti mungkin kemungkinan besar, menurut sedugaan saya, tapi semoga kita lihat nanti aja lah gimana. Gibran akan jadi ketua Golkar setelah Bahlil. Nah inilah, jadi Jokowi itu mengamankan anak-anaknya dia ini dengan sangat baik. Karena menjadi orang yang terzalimi selama ini. Seperti itu. Dan ini sangat-sangat keren menurut saya pribadi cara bermain Jokowi. Jadi dia merasa terzalimi, nama dia tetap berada di kalangan rakyat banyak. Inilah yang telah terjadi kawan-kawan semua. Jadi berhati-hatilah dalam bermain tentang isu yang untuk menyerang Jokowi. Karena Jokowi memiliki seorang Prabowo. Prabowo ini orang yang sangat berperanan mengangkat nama Jokowi secara umum. Gitu. Prabowo selalu membela. Kenapa? Pada perjanjian di antara Prabowo dan Jokowi sebelumnya. Perjanjian apa? Dia jadi seorang presiden. Seperti itu. Jadi dia tetap menjaga nama Jokowi sebagai orang yang ingin dihargai sebagai seorang mantan presiden. Jadi ingin dilihatlah jasa-jasanya. Itu aja sebenarnya sih. Secara Prabowo bagus untuk mempersatukan semua elit agar tidak ada konflik di masa pemerintahan dia. Di sisi yang lain juga dia Prabowo mendekati Megawati. Ini merupakan salah satu permainan juga. Untuk apa? Untuk menjaga ring dia untuk tetap ada. Karena kenapa? Jadi Prabowo ini ditekan kanan kiri sebenarnya kalau kita mau jujur. Ditekan kanan kiri. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kebingungan saat ini. Kenapa saat ini kebingungan? Karena dia tidak memiliki tempat untuk berbicara. Orang yang dipercaya sama dia itu tidak ada di antara tokoh-tokoh ini. Karena bisa dijadikan, bila dia mengeluh, maka dia bisa dijadikan bahan untuk menekan dirinya sebagai seorang presiden. Ini pun menjadi menjadi alat untuk menekan diri dia sebagai seorang presiden. Inilah yang harus kita lihat. Makanya Prabowo ini bermain dengan lembut, pelan, dan pasti. Seperti itu. Dia tidak mengeluh, dia tidak apapun. Jadi seperti itu. Jadi seperti halnya juga ketika Gibran menemani seorang wakil Perdana Menteri Singapura ketika datang ke Indonesia, tiba-tiba ada rapat. Gibran justru menemani Perdana Menteri Singapura wakil Perdana Menteri menemaninya. Tapi Prabowo telepon dia untuk suruh balik dan mengikuti rapat. Jadi inilah yang telah terjadi kawan-kawan. Jadi Prabowo pun merupakan bagian dari proses yang ingin menaikkan nama Jokowi, termasuk Megawati. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi semua isu yang dimainkan oleh Prabowo, oleh musuh-musuhnya Jokowi, menaikkan dirinya dari 1 tingkat menjadi 3 tingkat. Bahwa dia adalah seorang yang dizalimi saat ini, dan dia adalah seorang yang dihakimi saat ini dan disalahkan seperti itu. Nah, tapi rakyat tidak melihat itu. Rakyat melihat apa yang dihasilkan oleh Jokowi. Inilah realitas yang sebenarnya kawan-kawan semua. Jadi kita harus juga mengukur lah ketika kita melakukan segala sesuatu itu. Untung ruginya juga kita lihat, baik untuk diri kita maupun untuk lawan kita.
Jadi seperti itulah teman-teman semua. Jadi Jokowi ini memainkan isu yang menekan dia selama ini menjadi alat propaganda dia untuk memainkan dirinya tetap di atas dan juga mendudukkan anak-anaknya pada posisi yang nyaman. Karena kenapa? Karena dia tetap memainkan peran dia sebagai seorang mantan presiden yang memiliki jasa pada rakyat ini. Seperti itu, dan rakyat pun berbalik memainkan ini sebagai yang dizalimi Jokowi. Seperti itu. Baik di media sosial maupun di media massa dia selalu anjang sana ke sini, ke sana ke sana sini, seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi kawan-kawan semua. Dan di sisi lain juga ketemunya dua orang menterinya Prabowo dan mengatakan dirinya Jokowi adalah seorang bos, itu menunjukkan bahwa keberadaan Prabowo itu hanya bayang-bayang Jokowi. Seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Karena mereka dua orang ini menganggap mereka tidak akan direshuffle. Mereka akan bertahan dalam posisinya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi ingat, inilah yang paling penting sekali kawan-kawan ya. Inilah yang paling penting sekali kawan-kawan semua. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi harus memahamilah strategi-strategi ini. Seperti itu. Nah, dua menteri ini meyakini dirinya tidak akan direshuffle. Karena apa? Prabowo ini adalah bayang-bayang Jokowi dan Jokowi masih kuat. Mereka menganggap dirinya bahwa Jokowi adalah seorang yang dihargai oleh rakyat dan didukung oleh rakyat. Seperti itu. Tapi ingat, Prabowo memiliki permainan yang lain, yaitu apa? Dia akan membuktikan semuanya apa yang dikatakan terjadi, maka dia akan lebih besar daripada seorang Jokowi. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa isu yang dimainkan Jokowi ini menjadikan propaganda, alat untuk dia mempopulerkan dirinya, anak-anaknya, dan dia akan memainkan Golkar di tempat perlindungan mereka sekeluarga. Demikianlah teman-teman semua, maka berhitunglah dalam melakukan sebuah aksi untuk melawan seorang mantan politikus dan seorang mantan presiden. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas, kalau tidak setuju dengan apa yang saya katakan, bicara di komen. Mari kita berdiskusi. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politika.